kita ingin mendengar sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan keberkahan, mengharapkan syafaat, dan kita mengharapkan bahwa nanti di akhirat nanti kita termasuk orang yang duluan dipanggil Kanjeng Nabi untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua umatnya nanti ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunggu untuk meminum dari air telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tangannya yang mulia langsung. Amin ya rabbal alamin. Kembali membaca kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini masuk ke keutamaan yang baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala fadlu bina'il masajid wal masyi ilaiha wal julusi fiha. Selesai kita membahas tentang keutamaan azan dan keutamaan orang yang jawab azan. Malam hari ini kita membahas tentang keutamaan membangun masjid, wal masyi ilaiha, dan keutamaan berjalan menuju masjid, wal julusi fiha, dan keutamaan duduk di dalam masjid. Alhamdulillah genap kita semuanya di sini ya. Duduknya kita dapat, perjalanannya juga kita dapat. Membangun masjid nggak mesti harus seutuhnya kita yang membangun. Bagian kecil kita bangun masjid termasuk dari kita membangun masjid. Nanti kita baca hadisnya, walaupun seukuran sangkar burung, kita satu tempat di bagian masjid kita menyumbang. Ini kalau sumbangan kita itu cuma bisa membuat seukuran sangkar burung luasnya, maka itu termasuk bagian dari membangun masjid. Fadlu bina'il masajid wal masyi ilaiha wal julusi fiha. Keutamaan membangun masjid dan berjalan menujunya dan duduk di dalamnya. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah ikhtisasuha bil masajid. Termasuk dari kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah Allah mengkhususkan umat ini dengan adanya masjid-masjid. Banyak masjid Pak, banyak. Boleh kita sholat dimanapun, boleh. Umat terdahulu tidak boleh. Masjidnya ditentukan, tempatnya ditentukan, tidak bisa sembarang buat masjid. Harus ada izin dari Tuhan secara langsung. Selain dari masjid yang ditunjuk, tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah kecuali di situ. Ya susah. Kalau kita tidak bisa sholat di masjid, kita bisa sholat di kamar, atau sebutannya dengan musola al-ikhlas. Musola kita itu kan di kamar kita kan musola al-ikhlas. Tidak ada orang yang lihat pun kita tetap ikhlas sholat. Boleh. Umat Nabi Muhammad boleh. Keutamaan umat Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa waju'ilat al-ardu liya tahuran wa masjidah. Bumi ini semuanya itu suci dan bisa dijadikan masjid. Jadi semua tanah Allah ini boleh kita untuk pakai untuk sholat sujud di hadapan Allah. Loh, kalau umat dulu tidak boleh. Nah ini kemuliaan kita. Loh, kita punya rumah ini kita bilang ini rumah ini saya wakafkan jadi masjid. Yo jadi masjid Pak. Loh, bentuknya begitu kan, tidak ada syarat masjid harus kayak gini. Yang penting ada tempat sholat. Kan begitu. Ini ada sisa-sisa kamar, oh itu nanti untuk marbot, untuk guru ngaji. Boleh. Wa qad jaa'a fi fadli bina'iha, dan telah datang tentang keutamaan membangun masjid, wa fadli sa'i ilaiha, dan keutamaan berjalan menuju masjid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadits katsirah, hadis yang sangat banyak. Faminha, maka sebagian darinya, ma yadullu ala fadli bina'il masjid, yang menunjukkan atas keutamaan membangun masjid, wa annahu madhmunun lahu baitun mithluhu fil jannah, dia akan dapat jaminan dapat rumah seperti yang dia bangun tapi di surga.
Kalau sudah ngomong surga itu ya semuanya indah. Kita dikasih angan-angan bahwa 10 tahun lagi kamu dapat rumah, itu ya ditunggu 10 tahun Pak. Padahal belum pasti 10 tahun umur kita sampai. Tapi kalau sudah orang dijanjikan oleh Allah rumah di surga, pasti walaupun matinya nanti malam. Betul. Kan ada orang, ini loh nyicil sekian tahun, nanti kamu dapat rumah jadi hak milik, mau 10 tahun, 20 tahun ya mau. Duniawi Pak, belum tentu nanti sampai lunas dia masih hidup, masih bisa nikmati. Masih setengah perjalanan, belum sempat menikmati rumah secara lunas, sudah innalillah. Loh itu ya mau kita Pak, mengusahakan begitu ya mau. Tapi ini membangun masjid untuk ibadah, dibangunkan rumah pasti walaupun umur tidak sampai 10-20 tahun, meninggal malam ini Allah langsung berikan rumah di surga. Fa'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, siapa yang membangun masjid yang ia harapkan hanyalah ridha Allah. Nah, yang paling penting apa? Ridha Allah. Segala sesuatu ibadah kalau yang diharapkan ridha Allah, walaupun kecil dia jadi besar. Tapi kalau ibadah walaupun besar yang diharapkan bukan ridha Allah, bisa jadi kecil atau bisa jadi hilang, hangus. Jadi ada satu ungkapan begini, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Kadang ada amalan itu kecil menjadi besar sebabnya niat. Niat tulus, niat baik. Wa rubba amalin azimin, dan barangkali ada amalan yang besar tusaghiruhu an-niyah, jadi kecil, jadi kerdil gara-gara niat, bahkan hangus. Orang naik haji itu besar gak? Besar naik haji, tapi balik dari haji tidak dapat pahala apapun, duit habis, tenaga habis, yang dia dapatkan cuman nama. Apalagi orang membangun pesantren, besar enggak tuh? Besar. Yang kecil-kecil ini kan sedekah 5.000 setiap hari, setiap subuh. Yang kita anggap ini kecil, kita anggap remeh. Padahal 5.000 itu bisa jadi besar. Bagaimana cara mengagungkan 5.000? Niatnya tulus. Niatnya lillah. Niatnya betul-betul karena mencari cinta Allah. 5.000 itu jadi 5 triliun Pak. Bahkan tak ternilai harganya. Nah, jadi intinya apa? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, siapa yang membangun masjid yang ia harapkan adalah ridha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya masjid di surga. Pertanyaan, kalau Allah bangunkan masjid di surga, artinya dia ahli surga. Kok iya orang dibangunkan sama Allah rumah di surga, dianya di neraka? Loh, ini istana siapa ini? Ada orangnya di neraka. Nah, ini cocok. Ya, ini loh istananya, ada namanya, ini si Fulan, dia dibangunkan oleh Allah di surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia dulu bangun masjid. Malaikat tanya, ini siapa penduduknya? Oh, penduduknya masih di neraka. Artinya orang yang punya keutamaan-keutamaan ini, Allah akan berikan keutamaan apa? Akan diberikan surga untuknya. Insya Allah yang senang bangun masjid ikhlas, dia akan menjadi penduduk surga. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah, siapa yang membangun masjid yang disebutkan di dalamnya, di dalam masjid itu nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan rumah untuknya di surga. Tujuan masjid adalah untuk zikir, bukan untuk sebatas untuk kemegahan, untuk zikir. Di sini menunjukkan rumah kita pun kalau kita berikan untuk ibadah, ya jadi tempat ibadah, tempat zikir. Atau kalau sekarang istilah modern, orang bangun pesantren itu sama kayak bangun masjid. Kenapa? Zaman dulu orang belum ada pesantren,
pendidikan, apapun itu di masjid zaman dulu. Loh, Nabi itu loh mau ngatur perang, strategi perang itu ya di masjid, ngaji ya di masjid, belajar ya di masjid, sholat ya di masjid, Jumatan ya di masjid. Belum ada pesantren. Sekarang mulai berkembang masjid khusus untuk masjid, pesantren untuk pendidikan. Tapi kalau tujuannya sama, ya sama. Jadi hadis ini bukan hanya artinya oh berarti kita bangun masjid baik. Enggak. Membangun sesuatu yang menjadi wasilah untuk ibadah itu semakna dengan masjid. Ini butuh untuk santri, kelas untuk belajar santri. Nah, kita ikut membantu, maka itu bagian dari kita membangun masjid. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan ka mafhasi qatatin aw asghar. Siapa yang membangun untuk Allah masjid seperti seukuran sarang burung atau lebih kecil lagi dari sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangunkan rumah untuknya di surga. Nah, sekecil apa? Sekecil sarang burung, kecil nian. Dulu pernah mendengar di Masjid Pertamina di Kasang apa itu? Kasang atas. Nah, kenali asam atas, bukan kan? Nah, di situ pengurus masjid yang ngomong ini kita lagi mau bangun. Ya, bagi jamaah yang ingin menyumbang ya 1 sak semen atau mau berapa meter persegi, 1 meter perseginya sekian duitnya, itu gitu Pak. Itu mau masuk dalam hadis ini. Oh, saya sanggupnya cuma 1 meter persegi, berapa 1 meter persegi? Sekian ratus ribu. Nah, kita bangun. Nah, kita masuk nyaplok bagian masjid. Nah, kita nak bangun masjid begini tidak sanggup. Masuk dalam bagian itu. Oke, kita termasuk dalam hadis itu. Wa fi riwayatin banallahu lahu baitan awsa' minhu. Riwayat lain mengatakan Allah membangun rumah lebih luas darinya. Wa fi riwayatin afdala minhu. Dalam satu riwayat lebih afdal darinya. Jadi investasi terbaik itu investasi akhirat, ya tak? Bagaimana tidak? Yang sudah diberikan ikhlas itu kita hendak jaga, dia tetap terjaga. Tapi kalau kita investasi dunia harus kita jaga. Lama tak kita jaga hilang. Investasi kita punya apa? Punya uang simpan di bawah tempat tidur. Itu 10 tahun habis dimakan rayap, Pak. Tengok lo kok habis. Belum sempat make rayap duluan yang makan. Kita yang bingung jaga ya. Tapi kalau akhirat yang jaga Allah. Wa fi riwayatin man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halalin. Siapa yang membangun masjid yang di dalamnya disembah Allah dari harta yang halal, banallahu lahu baitan fil jannah min durin wa yaqul. Allah membangun rumah untuknya di surga dari permata. Masya Allah. Surga itu semuanya begitu. Tidak ada orang yang sanggup bangun itu dari permata berlian semuanya, Pak. Saya itu pernah masuk di Mesir, itu ada namanya daerah Asfur. Daerah Asfur itu tempat berlian-berlian itu terjual. Ya, kita nengok nih. Oh, itu semua dinding-dindingnya, semua toko itu terbuat dari itu semua. Nah, di surga itu semua dinding, semua atap, semua lantai itu semuanya berlian. Tidak kotor, tidak ada rayap, tidak perlu tiap hari nyuci, tidak perlu tiap hari ngepel, tidak perlu tiap hari nyapu. Terus sebagus-bagusnya rumah di dunia, Pak, capek ngurusinya, betul lah. Tinggallah seminggu kalau tidak rayapan, tidak usah disapu seminggu 2 minggu, rayapan. Di surga Allah siapkan istana indah yang tidak perlu kita jaga kebersihannya. Makin hari makin tampak indah. Tidak perlu sibuk-sibuk bulanan kita harus bayar listrik. Itu surga. Jadi kenapa kita dikisahkan begini sama Nabi tentang keindahan surga? Bagaimana? Kenapa? Supaya kita itu punya harapan. Sesusah-susahnya kita, satu harapan kita, ya Allah, yang penting sesusahnya saya, yang penting saya nanti di akhirat jangan susah. Nah, itu kenapa kita itu sering disebutkan oleh Nabi tentang bagaimana indahnya surga.
Jangan putus asa. Muslim itu jangan putus asa. Kenapa? Tidak senang di dunia, tidak apa-apa. Di akhirat jangan sampai tidak senang. Sergap ibadah, sergap sholat zikir, sergap ngaji. Wa fi riwayatin man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah. Siapa yang membangun masjid yang tidak menginginkan riya atau sum'ah. Riya itu ibadah berharap supaya orang lain mendengar ibadahnya. Wala sum'atan, dan tidak juga sum'ah. Apa itu sum'ah? Beribadah supaya orang lain melihat. Riya supaya orang lain melihat, sum'ah supaya orang lain mendengar ibadah kita. Murni ibadah didengar atau tidak, dilihat atau tidak orang lain, sama rasanya. Itu ikhlas. Sudah sampai ke derajat itu tidak gitu Pak? Ibadah rasanya ada orang atau tidak ada orang sama. Berbuat baik didengar atau tidak didengar orang sama. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita ibadah diam-diam, nggak mesti. Terkadang diam-diam tidak ikhlas ya banyak. Terkadang terang-terangan ikhlas ya banyak. Nah, yang jadi masalah kalau sudah cuma Allah yang dipandang, dilihat atau tidak dilihat, rasa hatinya sama. Loh, kok bisa sama? Iya, karena yang dituju cuma Tuhan. Orang lain dengar sama tidak dengar, ya tidak masalah. Tujuannya bukan mereka kok. Kalau tujuannya pujian mereka, barulah ada perasaan senang saat ketika dilihat dan didengar orang lain. Ini latihan, Pak. Tidak semudah omongan. Manusia itu punya nafsu. Nafsu pengen dipuji. Nah, untuk ibadah orang nampak, wah, perasaan wah. Orang lain tidak nampak, biasa-biasa saja. Wa thawabu bina'il masjid baqin wa ajruhu jarid li sahibi hatta ba'da wafatih. Dan pahala membangun masjid itu kekal. Dan pahalanya selalu mengalir bagi pemiliknya sampai wafat. Inilah yang disebut panjang umur. Panjang umur itu apa? Setelah mati pun ibadah tetap berjalan. Kan begitu yang dimaksud panjang umur. Kita sudah meninggal, tapi ibadah, pahala ibadah ngalir. Nah, itu yang namanya amal jariyah. Yang kita harapkan panjang umur kan begitu. Coba tanya yang sudah umur 60-70, tanya sampai umur berapa betahnya hidup di dunia. Orang kalau akhir zaman ini ya, mungkin 100 tahun itu sudah tidak betah hidup di dunia. Orang yang sudah hampir 100 tahun umurnya dia tidak betah lagi hidup. Boleh dibuktikan. Kalau zaman dulu kita tidak tahu. Mungkin orang dulu lebih sehat atau gimana ya. Kalau zaman sekarang orang umur 100 tahun sudah tidak betah. Bagaimana nak betah, Pak? Semuanya penyakit. Nak makan ya tidak selera, kecuali makanan tertentu. Nak duduk lama ya pinggang sakit, baring lama ya bosen, pingin jalan tapi tidak bisa berjalan. Merasa orang lain yang khidmah kepadanya, dia merasa tidak enakan, nyusahin anak cucu, dia merasa tidak enak. Pikirannya, mati belah. Kapan dia mati? Kapan Israel datang mencabut nyawa? Nah, harapannya umur pendek, kata Nabi, umur umatku 60-70. Tidak apa-apa 60-70, tapi pahalanya sampai hari kiamat. Imam Syafi'i itu berapa? 54 tahun sudah meninggal, tapi sampai sekarang pahalanya tetap mengalir, tetap hidup pahalanya. Apalagi Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad SAW wafat di umur 63 tahun. Sampai sekarang pahala umat ini ngalir semua kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak ngalir? Kita bisa ibadah kecuali melalui perantara Nabi. Nah, kita mengharapkan kayak gitu. Punya amal jariyah. Amal yang mengalir. Dan itu akan tetap menjadi tabungan walaupun kita sudah meninggal. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautih. Sesungguhnya amalan yang akan tetap mengalir kepada orang beriman
dari kebaikan-kebaikannya setelah dia wafat, ilman 'allamahu wa nasyaru. Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada ilmu yang kita beritahu ke orang lain mengamalkan, orang lain ibadah melalui wasilah ilmu yang disampaikan, itu jadi amal jariah. Ya, kalau kita sekarang tidak bisa jadi ustadznya, tidak bisa jadi gurunya, menjadi orang yang menyebarkannya dan mengajaknya. Ayo ngaji yuk, daripada nganggur malam-malam nonton TV habis waktu, besok dihisab, enak kita duduk di majelis ngurang-ngurangi hisab ya. Satu orang kita ajak, pahalanya mengalir seperti kita melakukannya. Oh, 5 orang kita ajak, 5 orang lipat ganda pahalanya. Nanti tidak tahu, kita sudah meninggal, orang ini pernah ngajak orang lain yang kita tidak tahu lagi siapa orangnya. Nah, kita sudah meninggal, tetap pahalanya ngalir. Jadi semacam multi level marketing. Multi level marketing. Kita ngajak orang yang habis itu kita tidak tahu lagi siapa yang kita ajak, cuma ngajak satu orang ini ternyata potensi ngajak yang lain. Makanya tetap kita sampaikan ke jamaah, jadi gini, kalau kita tidak bisa mondok atau anaknya juga tidak ada yang mondok misal, maka carilah kesempatan siapapun orang yang tidak mampu di kampung kita, pondokin. Kamu mau tidak mondok? Aku yang biayai. Itu loh di At-Taqwa di Pondok Sakaian, masih murah pondoknya. Pondok sana lah, masih sanggup kalau di sana, insya Allah. Loh, serius Pak. Kita pondokkan, ngaji, setiap ngaji pahala ngalir. Satu huruf dia baca Quran, tidak tahu baca Quran, pahalanya ngalir. Dah, kita meninggal, dia dapat ilmu, ngajarin lagi dia ke murid, pahalanya ngalir. Di kubur Allah akan bangunkan istana di kubur, Allah luaskan kubur. Bagi siapa? Bagi orang yang membiayai seseorang untuk belajar agama. Tidak usah mikir sayang, enak nih dia belajar agama. Maka kamu nak nyari apa di dunia ini? Kok main enak? Orang wajar mau memasukkan anaknya ke pondok karena ada kepentingan. Ya pengen anaknya soleh. Ya ada sisi kebanggaan. Oh anakku pinter. Nah. Tapi kalau sudah orang lain yang dipondokkan, yang diharapkan murni adalah ibadah. Coba punya anak asuh Pak. Kami itu harapannya pondok itu begitu. Anak-anak yatim digratiskan, yang tidak mampu memang gratis. Nah, jadi ada kesempatan bagi kita, sanggup bagi kita untuk bisa membiayainya. Cari siapa? Oh mondok belah daripada nganggur di sini, daripada tidak sekolah mondok belah. Siapa yang biayai Mbah? Yo sembah yang biayai. Nah. Karena mohon maaf, membangun masjid kalau tidak bangun orangnya siapa nak ngisi? Wis terang kita semangat bangun fisik. Kadang-kadang saya bingung sama orang, semangat bangun fisik dia lupa membangun siapa yang nak ngisi ini siapa. Masjid dibangun 1000 hektar masjid, iya kosong melompong. Yang jadi khotib tidak ada yang bisa, yang imamin tidak bisa, yang ngisi pengajian tidak bisa. Iya, fokusnya bangun masjidnya, bukan bangun isi dari masjidnya. Hamba. Makanya dari dulu waktu kita di pondok ya, orang Talangsari harus ada yang ke At-Taqwa. Jadi nanti kalau sudah kita di sana, anak-anak sudah pinter-pinter, mapan-mapan, ya mereka yang ngisi di sini. Ya. Alhamdulillah banyak orang Talangsari ya. Ada Fakhri, ada Alif, ada Jaya, ada siapa lagi? Ada Ripan, Farhan Ilahi. Ya. Farhan Ilahi itu terkenal degil, tapi sampai di sana alhamdulillah berkurang degilnya. Tahu Farhan Ilahi? Oh itu semangat tuh kalau maghrib tuh sudah megang mic, sudah baca qasidah, baca sholawat tuh.
Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyaru, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Itu yang pertama, amal jariah. Atau kalau kita tidak bisa mengajarkan, tidak bisa menyebarkan, kita memfasilitasi orang untuk menyebarkan. Nah, itu. Yang kedua, awwaladan sholihan tarakahu, atau anak yang soleh yang ia tinggalkan, mendoakan. Au mushafan warathahu, atau Al-Quran yang ia warisi. Kenapa? Zaman dulu Quran itu susah. Zaman dulu, zaman Nabi, Quran itu harus ditulis tangan. Nak nyetak itu tidak ada fotokopi. Mau nyetak harus tulis tangan. Jadi kalau mewarisi Al-Quran itu mewarisi sesuatu yang sangat berharga. Kalau sekarang 50.000 dapat Quran. Ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Makanya ini nomornya keempat. Yang paling utama tadi ilmu yang dia sebarkan. Masjidnya nomor 4, bangun masjidnya. Kenapa? Karena ada masjid tapi tidak ada ilmu, masjid itu seperti rumah kosong, seperti tempat kosong. Ada satu kampung yang tukang imam itu tidak ada. Menjadi takmir masjid itu tidak ada, kosong. Ya semangat jamaah itu tidak ada. Coba pikir-pikir, di masjid ini tidak ada kampangan, tidak ada siapa takmir masjid, tidak ada yang tahu agama, urusan agama. Coba kalau tidak kosong, tidak ada inisiatif, ayo kita bikin majelis di masjid, ya kosong masjid ini, entah jadi apa. Ini masjid ini nampak ramai. Setiap malam minggu didatangi, dikunjungi, ngaji bareng. Setiap hari Senin ibu-ibu yasinan. Kenapa bisa begitu? Karena ada ilmu. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk anak jalan. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah di jalanan dibuatkan rumah untuk mereka bisa tinggal. Au nahron ajrohu, atau sungai yang ia aliri. Makanya ada sedekah-sedekah komunitas, sedekah apa? Sedekah sumur bor. Yang katanya untuk pesantren-pesantren ada sekian ratus meter sumur bor ke dalam dibangunkan. Nah, ini mengamalkan hadis ini. Atau sungai atau sumber air yang ia alirkan. Jadi banyak amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Au shadaqatan akhrajah min malihi fi sihhati, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di waktu sehatnya, wa hayati, dan di waktu hidupnya, talhaquhu min ba'di mautih, itu akan terus mengalir kepadanya setelah dirinya meninggal. Yang berapa nih? Hah? 9 menit. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita sambung pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan bacaan. Ada pertanyaan? Kak Pendi datang, Kak Pendi. Biasanya nanya Kak Pendi. Kak Pendi mana? Ibu-ibu mau nanya di belakang. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada. Wa minha, dan termasuk keutamaan daripada membangun masjid, an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku pahala umatku. Jadi Nabi ini pahala-pahalanya dinampakkan. Kalau kita satu pun tidak ada pahala yang nampak. Tapi kita yakin. Loh ini ibu kita pernah lihat surga, pernah lihat neraka. Tapi coba saya tanya, mau masuk surga? Mau. Mau masuk neraka? Tidak mau. Kok bisa? Iya, yakin. Bagian dari ciri-ciri keimanan umat akhir zaman ini yang istimewa apa? Punya keyakinan. Jadi pernah dikatakan umat-umat akhir zaman itu istimewa. Kenapa? Karena kalau Nabi, mereka punya keimanan kuat karena memang wahyu turun kepada mereka. Sahabat-sahabat mereka bisa kuat imannya, ya wajar mereka menyaksikan Nabi.
dan menyaksikan mukjizat Nabi. Malaikat apalagi memang fitrahnya taat. Nah, umat akhir zaman, manusia kita-kita ini Pak, bisa istimewa sekali. Kenapa? Kita tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah lihat mukjizat Nabi secara langsung, juga tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka. Tapi kok yakin? Tapi kok mau capek-capek ibadah begini Pak? Kok mau duduk majelis taklim begini Pak? Balik-balik tidak juga kaya, ya kan? Apa tiba-tiba sampai rumah nanti di bawah bantal duitnya banyak? Tidak juga kan? Yang ada malah makin banyak utang biasanya. Orang makin ngaji, makin dekat sama Allah itu makin besar ujiannya Pak. Jangan salah. Nah, sebagian orang ada yang mikir, tidak salah ngaji lagi ya, dulu tidak ngaji rezeki saya lancar, sekarang ngaji rezeki saya sempit. Ada yang begitu? Ya ada Pak. Sampai ada yang ngomong, Ustadz, kenapa ya saya itu sudah hijrah, saya ini sudah mendekat kepada Allah, tapi hidup saya kok makin susah? Apa jawabannya Pak? Orang yang akan Allah berikan kemudahan dalam hidup saat beribadah dan beramal soleh adalah orang yang tulus dalam ibadahnya. Loh, orang ini sedari awal sudah salah niat, sudah salah setting. Dalam pikiran, saya mau hijrah supaya hidup saya lebih enak. Loh, hijrahnya biar hidupnya enak, itu sudah salah setting. Wajar tidak dapat kemuliaan, kemudahan dalam hidup. Ya kita ya harus yakin Allah akan berikan kemudahan dalam hidup. Man amana wa amila salihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik, Allah kasih hidup yang baik. Nah, itu janjinya Allah. Kalau betul dia beriman, beramal soleh, tulus, ikhlas, pasti kehidupannya baik. Bukan kehidupan kaya atau kehidupan terkenal, enggak. Kehidupannya baik, akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan, akan ada amal soleh seterusnya, akan dikumpulkan dengan kawan-kawan yang baik. Itu janjinya. Dihindari daripada fitnah akhir zaman, itu pasti. Kan janji Allah kan begitu. Nah, orang kalau sudah dari awal mikir, saya nak hijrah lah, saya sudah saatnya sholat 5 waktu, dari dulu tidak pernah sholat, ini nak sholat lah, hidup saya ini susah nian. Ya, saya berharap nih, saya nak sholat, mudah-mudahan hidup saya mudah. Awal mula dia salah setting nih ya. Wajar puluhan tahun ibadah tidak dapat apa yang menjadi buah ibadah itu. Buah ibadah kalau ikhlas, ya janji Allah itu semua pasti dapat. Apa buah daripada ibadah? Kalau beriman, beramal soleh, Allah kasih hidup tenang, kehidupan yang baik. Itu buahnya, bukan tujuannya. Kalau orang salah setting sedari awal. Beda, tahu bedanya antara buah sama tujuan? Allah katakan, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, baca surah Waqiah. Salah satu manfaat dari surah Waqiah, kalau ikhlas akan dimudahkan rezekinya. Itu buah daripada orang yang ikhlas baca surah Waqiah. Yang salah setting sedari awal mikir, rezeki saya sempit, nah baca Waqiah. Kata Ustadz tuh katanya kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Sehari, 2 hari belum nampak, seminggu belum nampak, sebulan, setahun, kok rezeki saya makin sempit. Katanya baca ini makin lancar. Udahlah, tidak usah baca lagi lah. Selagi amalan itu dikaitkan dengan tujuan kepentingan, maka itu akan terputus saat kepentingan itu juga tidak kita dapatkan. Rezekinya tidak lancar, ya sudah, ngapain lagi tujuan ibadahnya tidak dapat. Makanya orang yang tulus dalam ibadah pasti janji Allah akan Allah berikan. Tapi settingan awalnya jangan salah. Itu pesannya. Karena sering orang tuh suudzon sama Tuhan begitu, suudzon sama Nabi. Kata Nabi begini, tapi saya begini kok begini. Buruk sangka.
Wa uridat alayya dhunuba ummati hatta al-qadhati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Saya ditampakkan pahala umatku sampai pahala mengeluarkan kotoran dari masjid. Ada sampah-sampah begini, kita nampak, kita ambil, kita kantongi, kita buang ke tempat sampah. Itu loh Allah tampakkan kepada Nabi pahalanya. Sekecil itu ada pahalanya. Yang tidak sadar tiba-tiba, oh ini ganggu mata nih, nggak enak nih, ganjel nih, putih dikit nih. Ambil, bersih. Itu loh ditampakkan sama Allah pahalanya, ada ibadahnya, ada balasannya. Ya. Ya, dikit lagi, wa uridat alayya dhunubu ummati falam aradan man a'zam min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utitah ar-rajul thumma nasiyaha. Dan ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka tidak saya melihat dosa yang lebih besar daripada surah Al-Quran yang diberikan kepada seseorang lalu dia melupakannya. Kalau dulu pernah ngapal surah-surah pendek, ayo diapal ulang. Apa? Jangan sampai lupa. Kenapa? Kata Nabi, saya tidak melihat ada dosa lebih besar dari seseorang yang pernah diberikan hafalan Quran lalu dia melupakannya. Dulu pernah surah Wadduha, sudah pernah hafal dulu, sekarang lupa, ayo cepet-cepet diulang. Wal qadhatu mufradu qadha wa hiya ma yaqa'u fil aini wal ma'i wa syarabi min turabin aw tinin aw wasakhin aw ghairi dhalik wal ma'na yukhrijur rajulu kulla qadarin wa in qala wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah catatkan ini sebagai keikhlasan untuknya, dan Allah catatkan kita sebagai hamba yang terpilih, yang disayang dan dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.